Itu tuh muka aku mirip sama salah satu selebgram siapa gitu. Jadi aku stitch videonya dan ternyata emang banyak yang bilang mirip. Jadi dari sana juga makin nambah followersnya, like-nya juga makin banyak. Oke, selamat sore. Kita sekarang berada di channel Brewok, Brick and Work bersama channel Mataram Antara News. Tema kali ini kita akan berbicara soal TikTok, tari, dan prestasi. Nah, TikTok, tari, dan prestasi. Kita berpikir bisa nyambungkah connect antara TikTok, tari, dan prestasi? Nah, ini jawabannya. Di sini sudah ada salah seorang siswa berprestasi dalam bidang tari dari SMA 5 Kota Mataram. Namanya Dita. Kita bisa kupas tuntas dan dia juga sudah luar biasa. TikToknya punya berapa? 12.000. 12.000 ya. Wes. Saya aja pribadi masih 800 saya. Bukan 800, baru 13 orang saya. Maklum saya generasi old. Oke, kita persilakan Dita untuk berbicara. Perkenalkan dulu. Oke, aku Dila Ditalia. Kalian bisa panggil aku Tata, Dila, Dita, terserah. Aku itu dari SMA 5 Mataram, baru memasuki kelas 2 SMA. Nah, aku ikut nari itu dari TK, tapi TK itu aku ikutnya dance. TK sampai kelas 2 SD itu aku ikut dance. Kelas 3-4-nya aku break, kelas 5-6 sampai kelas 2 SMA ini aku ikut tari. Jadi emang dari dulu emang suka banget sama nari. Kenapa nggak ikutan ini pecinta alam? Ya, nggak bisa. Fisik aku emang kurang di sana jadi atau basket? Nggak bisa. Oh, nggak. Nggak suka yang fisik gitu, nggak atau terlalu. Lagu? Kalau suaranya bagus aku juga mau ikut Om. Oh gitu. Jangan manggil Om, baik ya Om ya. Oke. Selain itu ada hobi lain nggak? Enggak, belum nemu sih sebenarnya. Terusnya tariannya mungkin banyak nggak tahu apa sih tarian apa gitu yang kita ini. Aku itu mendalami tarian kontemporer. Kalau kalian belum tahu, kontemporer itu sebenarnya antara gabungan tari modern dan tari tradisi. Jadi nggak sepenuhnya tradisi, nggak sepenuhnya modern juga. Gitu. Dengar-dengar katanya Dita ini katanya pernah ikut apa lomba apa? Yang nasional? Aku ikut lomba EVAL S2N itu dari SD, cuman emang sampai sekarang rezekinya belum dapat pas di nasional aja sih Om. Udah ikut dari SD, SMP juga ikut 3 tahun berturut-turut. Namanya apa? Lomba apa tadi namanya? EVAL S2N itu festival Panjangannya apa? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu banyak mata lombanya itu banyak banget, ada desain, ada monolog, banyak deh Om pokoknya. Itu peserta berapa orang saat itu? Tergantung, kalau SD itu ada maksimal minimalnya. SD SMP tergantung. Pas SMA ikut lagi enggak? Iya, aku ikut yang SMA kemarin, alhamdulillah lolos EVAL S2N, lolos yang ke provinsinya, itu mewakili NTB. Nah, kembali lagi ya, kan tadi hobinya memang hanya tari ya? Iya. Kenapa nggak ikut karate? Karate nggak suka? Enggak. Hah? Enggak. Boxer nggak ikut juga, jadi hanya harusnya ikutan sama karate juga. Jadi bagaimana TikTok tari dengan karate gitu dipadukan gitu. Oke, ini hobi ini memang dari kecil ya? Iya, dari kecil. Dari kelas berapa mulai ide ini? Dari TK sih. Karena didukung sama orang tua juga, jadi keterusan sampai sekarang. Dukungannya dalam bentuk apa? Ikut kursus atau apa dulu? Ikut kursus, ikut sanggar. Ikut sanggar itu aku baru-baru banget berhenti karena emang udah SMA kan, udah harusnya mikirin buat kuliah juga. Jadi berhenti dulu, cuman nari ini cuma dijadiin hobi aja jadinya. Yang menariknya lagi nih kan tarian ya. Asli dari Dita apa sih? Tadi sempat ngobrol tadi kita di luar katanya Minang ya? Iya. Dari Minangkabau ya. Tarian tradisionalnya apa?
waktu kursus dulu itu? Tari Minang, tari piring kah atau Enggak. tari apa? Aku ikut kursus di sini, kebetulan kenal sama orang yang buat sanggar. Itu nggak ada kursus ikut tari tradisi di sini, nggak sih. Cuman emang diajarin teknik-teknik dasar-dasarnya sebelum nari itu harus gimana, pola lantainya, entah dasar gerakan. Itu tuh harus dipelajarin dulu sebelum mulai gerakan. Harus pemanasan biar nggak sakit gitu. Kalau tari khusus dari sini paling cuman pelajarin tarian rudat, sirmale, gandrung gitu-gitu sih. Dikuasai, udah kuasai. Udah, cuman kurang juga sih. Emang lebih khususnya ke kontemporer. Kontemporer ya. Jadi perpaduan antara seni modern dengan tradisi. Ya. Dan nah, menarik kan sesuai dengan temanya ya, soal terkait dengan apa TikTok ya. Nah, kenapa berambah ke TikTok nih? Karena mungkin zamannya atau bagaimana? Ya karena zamannya juga sih Om, biar gak boring gitu kan di rumah, apalagi baru pandemi. Bikin TikTok sebenarnya buat have fun aja, nggak ada buat apa sih, buat jadi selebgram itu enggak sebenarnya, cuman buat have fun aja. Itu sih. Ada ininya nggak apa? Mungkin pemirsa pengen tahu juga apa sukanya tari, suka dukanya gitu. Kalau mungkin ada dukanya dari tarian atau banyak suka? 50-50. Nah, berarti kan kalau 50-50 berarti ada suka dukanya. Siapa tahu kan kalau dukanya pas lagi manggung jatuh kena pisang gitu kan, bisa aja kayak gitu kan. Kalau dukanya. Saya pengen tahu suka dukanya apa? Dukanya itu sebenarnya kalau kalian bilang tari itu gampang, enggak juga, karena itu harus pelajarin dasar-dasarnya dulu, harus pemanasan segala macam, dan itu harus fisiknya juga kuat sebenarnya. Cuman nggak separah ikut yang apa sih, yang kayak atletis itu enggak. Oh, nggak perlu push up ya? Enggak. Sit up gitu ya. Kalau sit up gitu. mungkin perlu buat otot perut kan, biar jaga keseimbangannya juga sih. Nah, kalau sukanya itu karena nari ini bisa menghasilkan uang, bisa dikenal, bisa keluar kota, bahkan keluar negeri juga bisa Om. Nah itu pemirsa juga jangan anggap enteng tari itu gampang. Tari itu ada proses ya, ya. Tadi itu proses berapa lama itu kan? Tadi bisa mencapai ini, tadi bisa tarian rudat, bisa menguasai berapa lama itu prosesnya? Kalau menghafalnya sih gampang Om, cuman kan kita nggak tahu persis banget gerakannya karena itu udah tarian lama dan penciptanya juga pasti udah lupa kan. Jadi itu kita harus lihat lagi di YouTube, mungkin lihat sama orang yang udah tahu tariannya gitu. Ya intinya berarti tidak orang kan frame-nya nari-nari aja, tapi ada prosesnya tadi kan dengan latihan. Tentunya dengan disiplin waktu juga ya. Ada ini enggak sehari berapa saya harus latihan, sejam kah, 2 jam misalnya, kayak atlet misalnya ya karate atau atlet sepak bola, dia harus latihan bola di lapangan sehari sejam 2 jam. Untuk Dita sendiri ada nggak? Kalau latihan nari itu lamanya di pemanasannya sih Om. Kalau pemanasannya nggak benar, nanti tariannya juga nggak benar. Jadi itu pemanasan itu lebih dari 30 menit, bisa 1 jam gitu. Pemanasan? Iya, hanya pemanasan doang. Oh, jadi ya memang ada proses ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung tampil, tapi harus persiapan yang matang. Seperti kemarin ikut lomba nasional itu berapa lama persiapannya? Itu ada sebulanan sih. Sebulanan? Sebulanan. Tarian apa itu yang dibawakan? Itu temanya tentang corona gitu, tentang pandemi ini, gimana caranya siswa mulihin dampak dari pandemi ini. Tetap kontemporer juga? Iya, tetap kontemporer. Terus ya, tadi kan ada persiapan ya untuk misalnya perlombaan nasional gitu. Kalau di luar itu perlu persiapan. Kalau harian sendiri tetap rutin? Latihan warming up kayak gitu tetap? Enggak juga sih, tergantung kapan ada jadwal latihan. Kan juga di sekolah masih pandemi juga, sekolah juga masih pakai sistem sesi-sesian, jadi nggak boleh semua full ada kegiatan.
Itu berarti dukanya tadi tadi Iya. apa tadi prosesnya ya. Proses. Kalau sukanya dapat fulus ya. Alhamdulillah ya, udah bisa cari fulus. Kalau di Sunda bukan fulus, daun fulus. Oke. Berikutnya saya pengen nanya juga, kan sekarang segitu padatnya ya kita dalam berkegiatan kesenian ini, prestasi sekolah gimana nih? Nilai atau Ya, apa? Iya, prestasi sekolah lah, misalnya lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja sih Om. Nah, Jelek enggak juga, bagus juga enggak, ya imbang aja. Jadi harus disamain juga biar enggak nari-nari aja gitu. Nongtang nari dapat uang, pendidikannya dibiarin enggak. tapi orang tua menekankan juga ya, jangan terlalu asik dengan Ya, ada tetap sekolah nomor 1 ya. Nah, kedepannya mimpinya apa nih? Apakah nanti ingin menjadi penari terkenal? Kan kita kalau nggak salah dulu kan kita pernah tahu di Dini Talk itu penari penari dari Solo ya, itu udah internasional gitu. Ada mimpi seperti itu nggak? kalau mimpi ada sih Om, cuman emang balik lagi itu mimpi nggak mungkin terus terus banget kan. Jadi emang buat dijadiin hobi aja sih. Kalau mimpinya sih sekarang jadi pengusaha aja. Pengusaha atau buka sanggar nih? Pengusaha. Pengusaha. Kalau buka sanggar kayaknya buat sampingan aja sih Om, buat ngisi kekosongan aja. Berarti mimpinya nanti seperti tadi itu target pengen kuliah apa tadi? Bisnis, Oh, aja. bisnis. Jadi bukan ngambil seni tari ya. Enggak. Jadi anggap seni tari hanya sebagai Hobi. bukan menjadi itu pilihan ya, itu namanya juga ya. Oke. Paling kita TikTok ya, tadi ya menarik tuh TikTok. TikTok sendiri tadi udah berapa ini? Udah berapa bisa produksi TikTok bikin? Bikin tergantung mood aja sih Om, kan Ya itu sampai buat sekarang have fun. tadi 12.000 tadi itu followernya itu. Share teman-teman. Paling banyak ada pernah dapat viewers kalau nggak salah itu 1 juta berapa gitu. Itu karena pakai lagu apa gitu, terus bikin koreonya sendiri sama temen, terus akhirnya viral dan dari situ followersnya nambah jadinya. Terus pernah bikin TikTok, itu tuh muka aku mirip sama salah satu selebgram siapa gitu, jadi aku stitch videonya dan ternyata emang banyak yang bilang mirip. Jadi dari sana juga makin nambah followersnya, like-nya juga makin banyak. Oke. Ada bisa nggak ini nggak? Kan ini salah satu inspirasi juga ya buat anak-anak muda juga ya. Jadi apalagi di era pandemi ini ya, bukan hanya pada gadget tapi bisa berprestasi. Ada imbauan nggak? Mungkin buat ya pemirsa channel Mataram Antara News, apa gitu imbauannya? Bagi aku nih Om, karena ini masih pandemi ya, kan kita belum boleh diselenggarain pentas besar-besaran. Nah, lebih baik bagi kalian yang punya bakat, lebih baik kalian tunjukin. Apapun ada lomba yang ada di Instagram maupun di link-link website gitu, kalian ikutin aja karena emang kondisi sekarang yang kayak gini, yang masih pandemi, itu belum tahu kan kapan kelarnya. Nah, jadi kalian ikut aja, siapa tahu dari sana emang takdir kalian di sana, rezekinya kalian di sana. Itu bakalan buat kalian naik deh pokoknya. Bagi aku kayak gitu aja. Banyak-banyakin bikin video, banyak-banyakin bikin bakatnya, kembangin terus gitu aja sih. Seperti menggunakan gadget tapi media sudah ada media sekarang, kita manfaatkan media itu dengan hal yang positif dan prestasi ya. Oke. Terima kasih Dita udah meluangkan waktunya. Harusnya sekarang ini ya acara apa tadi? Iya, ada acara sekolah sih, event sekolah, ada Semala Komedi. Nah, Semala Komedi bisa meluangkan ke sini
hanya untuk sekedar ngomongin sekedar tadi tema soal TikTok, tadi soal tarian gitu. Terima kasih. Jangan kapok juga ya kalau diundang lagi oleh nanti mungkin lebih dalam lagi ngobrol-ngobrolkan soal pemaknaan seninya gitu, siapa tahu kan mau ngobrol soal itu lagi. Jadi jangan kapok, bebas aja kalau nanti kita atau kalau saya undang siap ya. Siap dong. Ya, terima kasih. Itu aja pemirsa dalam Brewok Brick and Work bersama Dita, salah seorang penari siswa SMA 5 Kota Mataram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.